Haram dan halal, atau lebih tepatnya kotor dan bersih, adalah suatu instruksi yang dibuat oleh Bapa di sorga. Tetapi saat ini standar tersebut sudah dirubah. Siapakah yang merubahnya? Apakah Bapa meralat ucapannya? Ataukah ada yang menyatakan pendapatnya sendiri menjadi standar yang baru? Ayat inilah yang menjadi salah satu dasar bahwa Tuhan Yesus mengajarkan, atau memberi standar yang baru. Bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut tidak bisa menajiskan orang. Yang artinya semua binatang dapat dimakan. Tidak ada perbedaan lagi antara binatang kotor atau bersih. Yang berarti Taurat yang membuat perbedaan antara binatang kotor yang tidak bisa dimakan, atau binatang bersih yang bisa dimakan, sudah dibatalkan. Walaupun tentu saja pernyataan tersebut secara eksplisit tidaklah ada. Ini semua sebenarnya hanyalah asumsi umum yang menjadi standarisasi hingga sekarang. Yang diyakini oleh banyak orang. Perhatikan ayat berikut. Kisah para Rasul terjadi ketika Yehusha Kristus sudah terangkat ke sorga. Apakah yang dinyatakan oleh Rasul Petrus? Seorang Rasul yang sudah mendengar, bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, dikatakan oleh Tuhan Yesus secara langsung. Dan bila orang-orang di zaman ini menafsirkan bahwa tidak ada lagi binatang kotor atau bersih, bukankah seharusnya Rasul Petrus pun mempunyai pandangan yang sama? Pada kenyataannya tidaklah demikian, atau bisa juga Rasul Petrus tidaklah sependapat dengan pandangan umum orang-orang saat ini. Karena ia tidaklah pernah memakan sesuatu dari binatang yang kotor yang sudah ditetapkan oleh Taurat sejak ribuan tahun yang lalu. Apakah orang-orang yang berpandangan bahwa Matius 15 ayat 11 adalah suatu pernyataan yang membuat standarisasi baru, lebih berhikmat dibandingkan Rasul Petrus? Lebih berhikmatkah orang-orang ini? Dan jika memang Rasul Petrus salah menafsirkan, mengapa Tuhan Yesus tidak mengoreksinya secara langsung, selagi ia belum terangkat ke sorga? Bukankah ia terus bersama-sama dengan Rasul Petrus? Bukankah ia yang mengatakan kepada Rasul Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku"? Apakah mungkin Tuhan Yesus membiarkan Rasul Petrus menggembalakan murid-muridnya dengan pengertian yang keliru? Tentu saja tidak. Karena memang Rasul Petrus tidaklah keliru dalam mengartikan hal tersebut. Perhatikan ayat berikut. Taurat berlaku selama-lamanya. Siapakah yang menetapkannya? Apakah manusia? Tentu saja tidak mungkin. Melainkan pencipta alam semesta. Apakah selama-lamanya berarti hanya sampai di perjanjian lama? Tentu saja tidak. Apakah harus diajarkan turun-temurun artinya cukup hanya sampai di zaman perjanjian lama? Tentu saja juga tidak. Mungkinkah Bapa di sorga meralat pernyataannya dari yang selama-lamanya, akhirnya dibatalkan? Tentu saja hal itu tidak mungkin terjadi. Tetapi apakah konteks Matius 15 ayat 11 sebenarnya? Apakah Matius 15 membahas mengenai makanan? Tentu saja tidak. Tetapi aturan mengenai membasuh tangan sebelum makan yang berlaku di kalangan bangsa Yahudi. Apakah ini adalah aturan yang berasal dari Taurat? Harap dimengerti, semua instruksi-instruksi yang terdapat di dalam Taurat haruslah tertulis di Alkitab. Di manakah tertulis di Alkitab aturan seperti itu? Tentu saja tidak ada. Karena yang dilanggar bukanlah Taurat melainkan tradisi nenek moyang seperti yang sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Siapakah yang membuat aturan-aturan tersebut? Tentu saja nenek moyang bangsa Yahudi. Yang berarti pembuat aturannya adalah manusia. Adakah Taurat dibuat oleh manusia? Tentu saja tidak. Melainkan Bapa di sorga. Di ayat ini Tuhan Yesus jelas menjelaskan bahwa ada perintah Allah, yaitu Taurat, dan ada juga adat istiadat nenek moyang. Yang berarti Taurat tidaklah sama dengan adat istiadat, ataupun aturan-aturan yang berasal dari nenek moyang. Jadi Matius 15 ayat 11 bukan berbicara mengenai makanan, melainkan aturan nenek moyang yang dibandingkan dengan instruksi-instruksi yang berada di dalam Taurat. Tetapi siapakah yang mengajarkan bahwa yang haram, atau kotor, bisa menjadi halal, atau bersih? Ada suatu aturan yang berlaku di Taman Eden, buah-buahan yang boleh dimakan disebut juga makanan. Akan tetapi ada juga buah-buahan yang tidak boleh dimakan, yang tentu saja tidak bisa disebut sebagai makanan. Aturan dari manakah itu? Tentu saja dari Tuhan Allah. Jadi kategori yang mana yang disebut makanan, dan yang bukan makanan, dibuat oleh Bapa di sorga, yang sudah ada sejak di Taman Eden. Aturan baku,
Bahkan sebelum Taurat diturunkan melalui hambanya Nabi Musa di Gunung Sinai. Tetapi siapakah yang hendak merubah instruksi tersebut? Tidak lain adalah iblis, sang ular tua, yang memutarbalikan fakta, yang salah menjadi benar, yang kotor menjadi bersih. Tidak hanya itu, tetapi standar yang baru, yang dibuat oleh iblis, berusaha diajarkan, dan ditanamkan di dalam pikiran manusia pertama. Perhatikan ayat berikut. Apakah dengan memakan buah terlarang, yang berarti memakan buah yang tidak masuk dalam kategori makanan, akan membuat manusia menjadi mati? Tentu saja tidak. Karena yang mati bukanlah secara fisik, melainkan rohaninya. Sehingga dengan matinya rohani Adam dan Hawa menyebabkan mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Apa yang boleh dimakan, atau yang tidak boleh dimakan, ditentukan oleh Tuhan Allah. Apakah ini adalah aturan yang konyol? Apakah Anda mengatakan yang membuat aturan tidaklah masuk akal? Konyolkah Bapa di sorga? Yang tidak masuk akal adalah, ketika Anda percaya bahwa Bapa adalah pencipta yang penuh dengan kasih, tetapi tidak mau melakukan apa yang diperintahkannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.